Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Tetap pertahankan, patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita bisa segera bertemu belajar tatap muka langsung. Baik, Ibu lanjut pertemuan kali ini. Materinya masih dalam segi 4. Namun yang kita bahas kali ini adalah belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Ibu harap kalian mengikuti setiap pembahasan detail soal yang ada di video ini, karena nanti di LKS yang kedua itu soalnya sama seperti yang apa Ibu sampaikan di video, jadi bisa kalian pause videonya untuk bisa mengerjakan soal di LKS-nya, dan ini kalian perlu latihan, jadi tolong dikerjakan latihannya untuk bisa nanti selanjutnya. Langsung saja soal nomor 1. Kebun Pak Made berbentuk belah ketupat. Di pinggir kebun tersebut ditanami pohon cemara dengan jarak tiap pohonnya 3 meter. Jika pohon yang ditanam Pak Made sebanyak 25 batang, tentukanlah keliling kebun yang dimiliki Pak Made. Bisa kalian bayangkan di sini kebunnya itu akan dikelilingi dengan pohon di mana jarak setiap pohonnya 3 meter. Jadi keliling kebun itu sendiri bisa dicari dengan mengalihkan jarak setiap pohon ke pohon yang lain dengan jumlah pohon yang ditanam itu 25 batang ya. Kelilingnya berarti 25 batang dikali 3 meter, itu kita dapat 75 meter. Soal nomor 1 masih sangat simpel, mudah. Kita lanjut soal nomor 2. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan kelilingnya 66 meter dan dua sisi yang sejajar, panjangnya 15 meter dan 25 meter. Jika harga tanahnya setiap meter persegi ini ke 20 juta, berapa harga seluruh tanah tersebut? Untuk mencari harga seluruh tanah, kita harus tahu luas tanah itu sendiri ya. Untuk mencari luas trapesium, diketahui gambar dulu, kita perlu tinggi kan, nanti kita mencari tingginya dengan langkah-langkah, beberapa langkah, ada 3 kayaknya ya. Jadi di sini kalian nanti poinnya nih kan mencari nilai BC aksen, setelah itu tentukan nilai X-nya, dapat tinggi, baru bisa menentukan luas. Oke, dari gambar dulu, perhatikan pertahap deh, pertahap. Yang pertama itu panjang C aksen ke D aksen sama dengan panjang CD yang di atasnya, yaitu panjangnya 15 ya. Dari ini ke A ke D aksen, karena dia sama kaki, kita tarik garis sama kan, garis tingginya nih ke, otomatis AD aksen sama dengan BC aksen. Nah, dari sini total A ke B ini ke adalah jumlah dari A ke D aksen, C aksen ke D aksen ditambahkan dengan B ke C aksen. Itu sama dengan AB sama dengan 25. Kita gantikan. AD ini kan sama dengan BC aksen. Ibu ganti di sini. AD-nya Ibu ganti BC aksen. C aksen D aksennya ini ke Ibu ganti 15. Dan BC tetap BC ya. Sekarang yang sama bisa kita kumpulkan, sehingga BC tambah BC itu 2, BC aksen. Angka dengan angka, pindahkan ke ruas kanan, dari positif jadi negatif, sehingga 2 BC aksennya dapat 10, dan BC aksen itu kita dapat 5. Baru 1 poin yang kita alatnya nanti kita perlu BC aksen. Setelah itu kita perlu X ya. Untuk mencari tinggi, luas trapesium ini kan setengah kali jumlah sisi sejajar AB ditambah CD dikalikan tinggi. Nah, untuk menentukan tinggi nih kita cari dulu nilai X. Caranya, kita punya keliling kan? Kita punya keliling trapesium yang sudah diketahui, yaitu 66 meter. Masuk ke rumus keliling, nak. Keliling sama dengan AB ditambah X ditambah CD ditambah X lagi. Kelilingnya Ibu gantikan 66 sama dengan AB ini ke 25 ditambahkan X ditambah 15 tambah X.
variabel kita kumpulkan dengan variabel yang sejenis, angka dengan angka ya. Jadi bisa disederhanakan di sana jadinya 66 sama dengan 40 ditambah 2x. X ditambah x kan 2x. Sudah? 66 angka kita pindah ke ruas kiri. Kumpulkan dia, 66 dikurangi 40 nih ke sama dengan 2x. Sehingga nilai 1x-nya adalah 26 dibagi 2. Kita dapat 13. Sudah, kita punya X, kita punya B, C aksen. Sekarang kalian perhatikan tanda siku-siku pada segitiga B, C, C aksen. B, C, C aksen itu Pitagoras sesuai dengan teorema Pitagoras. Nih siku-sikunya di C aksen kan. Sehingga kita bisa menentukan tinggi nika dengan teorema Pitagoras di mana T kuadrat sama dengan sisi miringnya X kuadrat dikurangi salah satu sisi penyiku yang diketahui yaitu B C aksen kuadrat. Setelah nika tinggal diganti deh dengan angka yang sudah diketahui sehingga T kuadrat sama dengan 13 kuadrat, BC aksennya nika kita dapat 5 kuadrat ya. Sederhanakan perhitungannya. T kuadratnya itu dikuadratkan 169 dikurangi 25 dapat 144. Terus mencari T nika kita tarik akar. Oke, akar dari 144 kita dapat T sama dengan 12. Pelan-pelan ya, per tahap ini kalian perhatikan. Jadi kalian itu harus bisa menyederhanakan soal apa yang diketahui, kita mau menentukan apa, dan alatnya yang kita punya apa gitu. Oke, jadi kita cari dulu satu-satu. Kita perlu BC aksen, tentukan apa yang kita punya. Oh, kita punya A, B, dan DC. Terus kita mau mencari nilai X, kita punya keliling, pakai keliling dapat X. Dan sekarang sudah ada, kita bisa menentukan tinggi. Dari tinggi baru kita masuk ke rumus luas trapesium. Ya, rumus luasnya setengah kali AB tambah CD. Tinggal masukkan angka sekarang. Setengah 25 ditambah 15 nih ke 40 kali tingginya 12. Jadi kita dapat luas trapesiumnya adalah 240 meter persegi. Terus berapa harga seluruh tanah jika terjual? Itu adalah luas trapesium atau luas tanah dikalikan dengan harga tiap meter perseginya. Ya nak ya. Luas tanahnya 240 dikali 20 juta. Itu kita dapat 4 miliar 800. Ini angka yang sangat besar ya. Jadi kalau kita punya tanah sekian kita jual, kita dapat jualan 4 miliar sekian. Tapi nggak boleh jual tanah. Harus belajar, harus jadi anak yang pintar sehingga nanti bisa dapat pekerjaan yang bagus. Oke? Makanya serius belajarnya, ini dibuat. Tolong bisa di-pause, kerjakan soal nomor 2, setelah itu lanjut nomor 3 dan seterusnya. Ibu tunggu hasil pembahasan LK2-nya hari ini. Jadi jangan ada yang bolong lagi. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Nengah akan mengikuti perlombaan layang-layang. Layang-layang yang akan dilombakan itu memiliki ukuran 3 meter dikali 8 meter. Ya, yang cowok-cowok ini yang suka buat layangan. Jika harga kain tiap meter perseginya 25.000, berapa biaya minimal yang diperlukan? Jadi kita harus tahu dari layang-layang gambarnya ini D1 dan D2 sudah ada. Kita cari luasnya dulu. Berapa luas layang-layang yang akan kita tutup dengan kain tersebut? Oke. Itu rumus luasnya setengah dikalikan D1 dikalikan D2. Setelah nikah setengah dikalikan 3 meter dikali 8, nikah dapatnya dari 4 ini dari mana, Bu? Setengahnya Ibu kalikan 8 dulu. Ya, 8 dibagi 2, 4. 4 kali 3, 12 meter persegi. Jadi, harga minimal, biaya minimal untuk membeli kain nikah adalah luas layang-layang dikalikan harga per meter perseginya. Kita dapat 12 dikali 25.000. Nikah hasilnya 300.000. Saya dibayangkan paham? Pasti bisa. Ayo lanjut soal nomor 4. Salah satu panjang diagonal belah ketupat itu 6 cm, sedangkan kelilingnya 20 cm. Tentukanlah luas belah ketupat tersebut. Kita punya belah ketupat seperti gambar, yaitu A, B, C, D.
Dan perhatikan di sana gambarnya, diketahui kelilingnya 20. Kita punya keliling dan salah satu diagonalnya kita pakai D2 ya, yang BD, diagonal BD itu kita sebut D2. Itu sudah Ibu kasih di sana X ditambah X. Ada panjang D2 itu adalah 2X, di mana panjangnya sudah diketahui 6. Sehingga X-nya sendiri kita dapat 3 cm. Bisa ya kalian bayangkan dari DB, ini kalau kita ambil setengahnya X dan X. Begitu juga yang vertikal. Yang vertikal ini yang ke atas bawah, yang AC. AC ini kita sebut D1. D1-nya juga terdiri dari Y ditambah Y. Ada 2 Y di sana. Oke, sekarang perhatikan tanda siku-siku yang ada di D. Anggap itu di tengahnya O ya. DOA atau AOD. Oke, sisi penyikunya itu ada S, ada Y, dan ada X. Di sana kita sudah punya nilai X, Y akan kita cari. Jadi kita perlu apa? Kita perlu S ya. S-nya kita punya keliling. Kalian harus ingat keliling Nika di belah ketupat karena 4 sisinya sama, sudah ada tandanya di sana. Jadi dia kelilingnya 4 kali sisi, 4S. Sehingga keliling 20 sama dengan 4 dikali sisi, sisinya kita dapat 5 cm. Kalau udah ada ketemu sisi, masuk ke rumus Pitagoras. Nah, ya, Y kuadrat sama dengan S kuadrat min X kuadrat. Y kuadrat sama dengan gantikan S-nya 5 dan X-nya Nika 3. Sudah. Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9, itu kita dapat 16. Jadi Y-nya sendiri Nika akar dari 16 kita dapat 4. Sudah. Jika Y-nya 4, berarti D1-nya itu ada panjang AC atau D1 ada 2Y. 2 kali 4, 8. Setelah Nika masuk ke rumus luas belah ketupat, tinggal kita kalikan. Setengah D1 kali D2, D1-nya kita pakai 8, D2-nya 6, kedapatnya 4 kali 6, hasilnya 24 cm persegi. Sederhana ya, cuma kalian di sini memang diminta untuk bisa menelaah soal. Diketahui apa yang akan kita cari dan kita harus menentukan apa dulu. Oke, bertahap tolong dipelajari. Perlu latihan, banyak latihan. Ibu mohon ini pakai latihan, tolong dikerjakan. Soal nomor 5, panjang diagonal suatu belah ketupat ada 20 cm dan 2X ditambah 7 cm. Jika luas belah ketupatnya 130, tentukanlah nilai X. Di sini tinggal masuk ke rumus, cuma aljabarnya harus diingat ya. Luasnya 130, D1 20, D2 2X ditambah 7. Rumusnya tinggal kalian gantikan angka, luas 130, masuk ke sana. Angka diselesaikan dulu dengan angka yang sederhana. Setengah dikali 20, kita dapat 10 ya. 10 sama dikalikan 2X ditambah 7. Nika yang angka Ibu kumpulkan ke ruas kiri. Dari perkalian jadi bagi, 130 dibagi 10 sama dengan 2X ditambah 7. Setelah Nika hasil pembagiannya 13 sama dengan 2X ditambah 7. Angka kita kumpulkan ke ruas kiri, 13 dikurangi 7 ya. Dari positif pindah ruas, ingat aljabarnya. Pindah ruas ke kiri dikurangi 7, ini sama dengan 2X, 6 sama dengan 2X, dan X sendiri kita dapat 3. Tapi yang diminta apa? Panjang diagonal yang lain. Kita tahu diagonal yang lain ini D2 sama dengan 2X ditambah 7. Tinggal diganti ya, X-nya 3 ditambah 7. Jadi kita dapat D2-nya 13 cm. Jadi Ibu harap apa yang Ibu sampaikan di video sederhana ini bisa membantu kalian. Tolong kerjasamanya belajar yang baik nak ya. Selamat belajar, kerjakan LKS-nya dan terima kasih.